Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mutia Aulia Iman, CGP Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Solok Selatan. Di sini kami akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak Sarial. Apa kabarnya Bapak? Baik Bapak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti di mana proses pembelajaran Bapak akan saya observasi. Tujuan kita melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan tujuan dari percakapan pra-observasi kita ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, agar lebih percaya diri dan persiapan kita lebih matang dan pembelajaran juga mudah didapatkan oleh siswa kita. Oke Bapak, boleh saya bertanya beberapa pertanyaan Bapak terkait dengan jalannya proses pra-observasi ini dan pelaksanaan observasi kita nanti di kelas? Ya boleh, silakan. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai hari ini untuk observasi nanti apa ya Pak ya? Baik Pak, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk menyatakan hasil sebagai perbandingan. Ya, untuk kemudian memecahkan masalah yang berkaitan dengan hasil sebagai perbandingan. Iya, oke Bapak, dari tujuan pembelajarannya berarti yang berhubungan dengan perbandingan ya Pak ya. Area perkembangannya yang hendak dicapai apa saja Pak? Area perkembangannya berarti pertama kita lihat tentang siswa. Iya. Kemudian bagaimana kemampuan siswa dalam masa materi. Dan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Setelah mendengar area ini, saya juga ingin mendengar bagaimana strategi atau rancangan pembelajaran yang hendak Bapak capai. Untuk rancangan kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem listening. Ya, jadi pembelajaran dimulai dari masalah. Jadi modelnya memang problem listening dimulai dari masalah ya Pak ya. Terus bagaimana dengan medianya? Media di sini kita menggunakan bantuan LKPP, kemudian menggunakan infografis. Berarti udah lengkap, udah matang ya Pak persiapannya untuk melakukan pembelajaran ke depan. Terus kapan nih Pak pelaksanaannya? Mungkin bisa. Baik Bapak, beginilah setelah melakukan observasi ini, nanti setelah saya melakukan observasi di kelas, kita akan ada percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi. Nah nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Eri Kasri. Ya Pak, dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan hari ini? Dari percakapan kita hari ini? Jadi dari percakapan ini mungkin saya harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya saya untuk melakukan observasi di kelas. Saya tunggu saya nanti di kelas Bapak untuk observasi. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Siapa yang tidak masuk hari ini? One. Ada yang tahu kabarnya? Tidak. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan ketua kelas. Silakan ketua kelas. Pimpin doanya. Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Sebelum kita masuk tentang skala atau perbandingan, nah sebelumnya kita sudah belajar tentang FPB. Nah, ada yang masih
Masih ingat apa itu EPB? Faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang dapat menentukan FPB dari 24 dan 36? Coba. Tujuan pembelajarannya adalah menggunakan rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, sementara indikator tercapaian tujuan pembelajarannya yang pertama menggunakan skala dalam pemecahan masalah. Yang kedua, memecahkan masalah literasi dan numerasi. Berarti nanti lah dalam pelajaran ini nantinya apa manfaat kita mempelajari perbandingan ini? Banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam perbandingan apa ini? Misalkan dalam memotong kue ulang tahun. Ya. Di sana juga kita menggunakan konsep perbandingan. Di mana lagi? Anda lihat di layar, ini ada suatu masalah. Nah, masalah ini yang akan kalian bahas. Nah, masalah ini juga terdapat dalam LKPD ini. Ya, Bapak akan membagikan LKPD ini kepada kalian. Nah, sebelumnya silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Ya, silakan. Lah, ini Bapak bagikan. Empat ya. Kok belum? Masih cocok. Yang ini. Nah, kita masuk ke sini. Apa yang Anda cari? Ya, berarti jawabannya sudah. Ini Anda cari lagi. Kan nih, jarak matematika. Ya, pertama tadi. Oke, beri aplaus kepada kelompok kali. Nah, silakan duduk kali. Sekarang, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sepet? Berarti kalau secara matematik, rumusnya apa? Skala sama dengan? Silakan melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, ini linknya. Lah, Anda buka ini link. Refleksi gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di percakapan observasi dengan saya Mutia Aulia Irma, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Saat ini saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Erwin Kasri, dan Bapak Saryal sebagai guru yang telah diobservasi. Assalamualaikum Bapak Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bapak Syahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke Bapak, hari ini kita akan memulai percakapan observasi ini dengan Bapak Syahrial ya Pak ya. Bapak Syahrial, kita percakapan observasi kita ini berkaitan dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak kerjakan kemarin. Dan di sini tujuannya sebenarnya hanya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran itu sudah tercapai atau bagaimana proses pembelajaran itu yang sudah dilakukan. Oke Bapak, boleh saya bertanya Bapak, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah diobservasi gitu? Gimana Mbak ya? Kalau ditanya bagaimana perasaan, kalau perasaan saya mungkin agak ada dik-diknya gitu, mungkin karena diamati gitu ya. Iya ya. Tapi kan sebentar aja ya Pak ya. Iya, karena saya lihat tadi saya lihat selama proses pembelajaran Bapak santai aja, nggak ada masalah kayaknya. Berarti kelihatan juga di dalam hatinya ya Pak ya. Oke. Berarti Bapak orang hebat, makanya nggak terlihat sama saya ya. Oke Bapak ceritakan kembali bagaimana itu area pengembangan yang kemarin yang telah Bapak rencanakan itu. Terus bagaimana menurut Bapak proses pembelajarannya, langkah-langkahnya bagaimana gitu. Nah, untuk area pengembangan kemarin, yang pertama itu kita melihat tuh keaktifan siswa dalam belajar, kemudian bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi, kemudian bagaimana keterampilan siswa memecahkan masalah-masalah, ya. Gimana dengan proses pembelajarannya, langkah-langkah pembelajarannya? Untuk pembelajaran saya menggunakan metode problem based learning di sini ya, ya. Jadi saya menggunakan langkah-langkah problem based learning di sini, di mana pembelajaran itu dimulai dari permasalahan terlebih dahulu. Kemudian siswa diminta untuk memahami permasalahan yang telah disajikan. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Berarti memang dimulai dari permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, baru proses pembelajarannya terlaksana. Nih, menurut Bapak, area pengembangan yang Bapak targetkan sebelumnya itu, apakah udah berhasil atau belum gitu? Tingkat keberhasilannya bagaimana? Kalau ditanya tingkat keberhasilan, memang ada beberapa siswa ya Bu ya, yang keaktifannya itu belum terlihat. Memang masih ada siswa yang pasif kelihatannya di sini gitu. Jadi masih ada siswa yang belum aktif. Gitu. Walaupun saya lihat itu kemarin tuh hanya 1 atau 2 ya, nah masih bisa ditutupi dengan teman yang lainnya yang masih aktif. Tapi bagaimanapun per orang itu menjadi objek kita juga ya Bapak ya. Kita kan mengamati semuanya siswa itu ya. Menurut Bapak nih penyebabnya apa itu kira-kira kendala yang terjadi di kelas kemarin itu? Permasalahannya mungkin salah satunya mungkin disebabkan siswa ini gimana ya, kesulitan tak bagaimana mereka bertanya, itu mereka malu atau gimana gitu ya. Jadi mungkin percaya dirinya mungkin siswanya nggak ada, berarti padahal kita udah Bapak atau mungkin takut salah mungkin. Takut salah itu banyak ya siswa kita sekarang banyak merasa takut salah gitu ya Pak ya. Nih Pak, kita udah tahu nih permasalahannya seperti ini untuk keaktifan ini. Untuk kedepannya rencana Bapak bagaimana? Mungkin supaya siswa mungkin lebih aktif, rencananya mungkin saya memberikan game-game mungkin games Oke, berarti mulai setiap pembelajaran kalau bisa ada gamesnya gitu ya. Bagus sekali itu Bapak. Bisa kita tirukan juga untuk mata pelajaran saya nantinya. Terus kapan nih rencana pelaksanaannya? Tentu untuk bertemu selanjutnya lagi. Bertemu selanjutnya. Oke. Ya, dirancang dulu lah perangkat pembelajarannya gitu kan. Oke. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Saya sangat apresiasi dari proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Saya berterima kasih banyak sekali Bapak menyediakan waktu, kesempatan, dan memberikan ilmu juga bagi saya gitu. Saya nunggu pelaksanaan selanjutnya ya Pak ya. Mudah-mudahan untuk mata pelajaran
matematika nih Bapak, matematika, saya IPA, kita memang siswa ini benar-benar aktif Bapak iya, ya. iya, betul, Bu. Kita tunggu lagi bagaimana sepak terjang Bapak untuk selanjutnya. Iya. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan itu bisa terrealisasi secepatnya. Ya, terima kasih Bu. Bapak Bapak PP, Bapak ngajar praktik, Bapak Erwin Kasri. Di sini saya memohon kepada Bapak untuk memberikan umpan balik atau refleksi dari kegiatan pasca observasi kami ini. Baik, Bu Mutia, Pak Yal, pertama terima kasih. Iya, iya Pak. Sudah memberi bantuan kepada Bu Mutia untuk menyelesaikan tugas beliau. Pertama mengenai pelaksanaan pembicaraan pasca observasi Bu Mutia dengan dengan Iya. semuanya sudah runut. Mulai dari refleksi, pembicaraan area pengembangan yang direncanakan, termasuk rencana pengembangan ke depannya. Terakhir nanti ditutup oleh Bu Mutia dengan memberikan apresiasi. Jadi secara keseluruhan sangat baik proses percakapannya. Mudah-mudahan sesuai nanti di lapangan yang kita kerjakan sehari-hari. Wah, ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak Yal. Iya, terima kasih sama-sama Pak. Ya, baiklah, itulah percakapan pasca observasi kami dengan pengajar praktik dan dengan Bapak Sahrial sebagai guru yang diobservasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.